wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'd, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita kembali bisa mengawali hari kita, memulai dengan kebaikan dan amal saleh, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majelis yang mulia ini untuk kita mempelajari agamanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan bisa kita mengikuti dari setiap perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Kemudian kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan tentang pembahasan bab yang terakhir, yaitu masih dalam pembahasan tentang jenazah, ya. Pembahasan tentang jenazah, di mana setelah kita menguburkan atau di saat kita meletakkan jenazah, maka kita mengatakan doa bismillahi wa ala millati rasulillah. Ini yang disunnahkan, ya. Ketika kita nanti masuk dalam kubur dan meletakkan jenazah di lahatnya, maka orang yang menyambutnya mengatakan apa? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Ini yang warid dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak diazankan karena azan disyariatkan untuk yang hidup. Yang sudah meninggal dunia tidak lagi diazankan. Kemudian setelah kita kuburkan, maka kuburannya ditinggikan lebih kurang sejengkal. Kita taruh sesuatu di kuburannya yang itu menandakan sebagai kuburan, ya, sebagai kuburan. Kemudian wa yusra lil musyayyi'in, dan disyariatkan pula bagi yang mengantarkan jenazah atau yang datang ke kuburan, ay yaqifu 'indal qabr, duduk berdiri di kubur tersebut, wa yad'u lil mayyit. Nah, kita mendoakan si mayit. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa 'alaihi. Nabi kalau selesai menguburkan jenazah, Nabi berdiri. Waqal, Nabi berkata, istaghfiru li akhikum, minta ampunlah untuk saudara kalian. Ya, kita berdiri di situ dengan saudara kita yang datang ke sana, maka kata Nabi SAW, mintakan ampun untuk saudara kalian. Was'alu lahu tathbit, mintakan agar dia dikokohkan di saat ditanya oleh malaikat maut, bisa menjawab. Di saat ditanya oleh malaikat yang mendatanginya, Munkar dan Nakir, di saat dia ditanya 3 pertanyaan, maka diminta oleh Nabi kita untuk kita mendoakan isi jenazah, ya. Fa innahu al-ana yus'al, sungguh dia sekarang ditanya. Ikhwa fillah, ini adalah hal yang berat yang dilalui oleh seorang. Apabila dia beriman kepada Allah, itu akan ringan. Tapi apabila dia tidak mengerjakan amal saleh, tidak beriman kepada Allah, maka ini akan berat bagi dia. Kita yang hidup mendoakan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dosanya. Ya, ampunkan dosanya. Kita doakan yang berada di situ, ya. Seperti mana yang diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu taala anhu, amma tsaqalaini fala yajuzu bal huwa bid'ah, wa amma talqin, nah ini disebutkan oleh
Abu Dawud ya wal Hakim wa sahih an Uthman radhiyallahu taala an amma talqin fala yajuz. Adapun talqin tidak dilakukan, bal huwa bid'ah wa kadzalika qiraatul Qur'an 'inda al-qabr. Ya, begitu juga membaca Al-Qur'an di kuburan. Yang penting yang sesuai dengan syariat Nabi alaihi salatu wassalam di sini berdasarkan hadis ini adalah kita berdiri lalu mendoakan si mayit, mendoakannya ya agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya dan agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan dia di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan di saat itu jawaban bukan lagi lisan kita, tapi amal kita, ya, perbuatan kita yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Kemudian setelah itu ikhwah fillah rahimakumullah, barang siapa yang tidak atau yang belum menyolatkan jenazah, ikut menyolatkan jenazah misalnya karena telat datang atau karena sesuatu hal yang tidak bisa berjamaah dengan kaum muslimin menyolatkan dia, maka hendaklah dia menyolatkan setelah dikuburkan. Pertanyaannya, bolehkah kita menyolatkannya? Boleh. Karena Nabi melakukan hal itu. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala ala yakuna dzalika fi hududi syahrin fa aqal. Ya. Boleh kita menyolatkan jenazah di kuburannya dengan mengikuti Nabi SAW, karena Nabi pernah melakukan itu. Tapi kata Syekh bin Baz tidak lebih atau tidak kurang dari sebulan atau kurang. Kalau sebulan lebih tidak. Kenapa demikian? Fa inna kanatil mudda akthar min dzalik lam tusyra' shalah. Kalau sudah sebulan lamanya atau lebih, maka tidak perlu kita salatkan jenazah. Tapi kalau kurang dari itu, boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW atau tidak ada riwayat yang menukil dari Nabi SAW annahu shalla ala qabrin ba'da syahrin min dafnil mayyit. Ya. Tapi kurang dari sebulan boleh. Hal ini disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Hal dalam sebuah perkataan ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, qala marra Rasulullah SAW biqabri dafni Lailah. Ya. Biqabrin dufina Lailah. Jadi ada satu cerita di mana Rasulullah melewati suatu kuburan yang baru saja dikuburkan semalam ya. Mata dufina hadza qalul bariha, kapan dikuburkan ini? Kata para sahabat semalam ya Rasul. Qala afala adantumuni qalu dafannahu fi dhulmatil lail fakarihna an nuqidaka faqama fasafafna khalfahu fasalla alaihi. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak kabari saya? Nah, jenazah ini dikuburkan, kenapa tidak dikabari saya? Para sahabat mengatakan, ya, kami menguburkannya di malam hari ya Rasulullah. Kami tidak ingin membangunkan kamu. Tidak ingin membangunkan kamu. Karena di tengah malam, para sahabat tidak ingin membangunkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi berdiri dan kami bersaf di belakangnya dan kami salat. Nah, jadi inilah sebagai dasar dan hadisnya muttafaqun alaih. Ya. Kalau ada jenazah yang telah dikuburkan, mungkin saudaranya yang baru datang telat pesawatnya gitu ya, atau sesuatu yang membuat dia tidak bisa menyolatkan bersama kaum muslimin, maka enggak masalah, datang saja pergi ke kuburan lalu di sana disolatkan. Boleh. Yang penting tidak lebih dari sebulan kata Syekh bin Baz rahimallahu taala. Ya, kalau lebih maka tidak disyariatkan. Nah, setelah itu, setelah kita kuburkan kemudian kita salatkan, ya jika seandainya kita tidak bisa menyolatkan bersama kaum muslimin, kita salatkan di kuburan. Lalu kemudian pembahasan berikutnya, la yajuzu li ahlil mayyit ayasna'u ta'aman linnas. Hal ini tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan bagi keluarga yang ditimpa musibah untuk sibuk-sibuk membuat masakan untuk orang. Ya, untuk kaum muslimin yang bertakziah tidak dianjurkan dan tidak dibolehkan. Ya, bagi kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah, kemalangan, kematian, kepergian orang-orang yang ia cintai untuk membuat makanan bagi orang. Di qauli Jarir ibn Abdullah al-Bajali as-sahabi al-jalil radhiyallahu ta'ala an, kunna nu'iddu al-ijtima' ila ahli al-mayti
wa sun'ati at-ta'ami ba'da ad-dafn min an-niyaha. Ya, orang-orang yang berkumpul-kumpul kemudian membuat makan, ya, kemudian itu dilakukan setelah jenazah dikuburkan, dianggap bagian daripada an-niyaha. An-niyaha ini dilarang dalam Islam, ya, dilarang dalam Islam. Sehingga Syekh Ahmad At-Tawayan mengatakan fala yusna ahlul bait linnas ahlul mayit linnasi at-ta'am wala yuqimuna al-ma'atam wal ahzan wa yad'una lidzalika madahir tadullu alai. Ikhwah fillah, jadi kita hindari hal-hal demikian. Andai pun kita yang datang bawa sesuatu yang bisa menghibur mereka, tidak mereka yang menyiapkan makanan, tidak mereka yang menyiapkan segala kebutuhan para pentakziah ke sana. Tapi kita bawa segala hal yang bisa kita bawa untuk bisa meringankan bebannya, kesedihannya, dan apa yang mereka sedang alami, mereka terobati dengan apa yang kita lakukan itu. Wa amma sunut ta'ami lahum, nah, adapun membuat makanan bagi mereka atau bagi tamu yang datang, fala ba'sa. Tetangga-tetangga ngumpul, kita kaum muslimin, sahabat-sahabat dekatnya datang, apa yang dibutuhkan oleh dia kita yang nyiapkan. Ya sudah, kesulitan, kesedihan dia kita ringankan, gitu kan? Apa yang dibutuhkan oleh keluarga yang sedang ditimpa musibah, kita yang memberikan bantuan, ya. Kemudian wa yusra' li aqaribihi wa jiranihi ayasna'u lahum at-ta'am. Ya, dianjurkan untuk para keluarga, karib kerabat, para tetangga untuk membuat mereka makanan untuk mereka. Jadi orang yang sedang ditimpa musibah jangan dibebankan lagi. Nah, hal ini yang terkadang terbalik, gitu ya, terbalik. Orang sedang ditimpa musibah, adalah bersedih, kemudian dia harus menyiapkan ini dan itu. Nah, jangan kita datang meringankan beban saudara kita. Nabi SAW lamma ja'ul khabari bimauti Ja'far ibn Abi Talib, ketika datang berita kematian Ja'far ibn Abi Talib kepada Rasulullah SAW di Syam, amar ahlahu ayasna'u ta'aman li ahli Ja'far. Nabi menyuruh keluarganya untuk membuat makanan untuk keluarga Ja'far. Ya, qala innahu atahum ma yushghiluhum, telah datang pada mereka, telah tiba pada mereka apa-apa yang membuat mereka sibuk. Gimana enggak sibuk, ya, keluarga yang kita cintai, orang-orang yang kita cintai telah pergi tak balik lagi, meninggal dunia. Tentulah beban perasaan, kesedihan akan selalu ada dalam dirinya. Maka jangan dibebankan mereka dengan perkara-perkara yang menyibukkan mereka selain itu. Ringankan mereka, bantu mereka. Nah, kemudian wala haraja ala ahli al-mayit ayad'u jiranahum aw ghairuhum lil akli min at-ta'am al-muhda ilaihim. Nah, kalaupun ada makanan yang diberikan, yang dihadiahkan kepada mereka, lalu kemudian orang yang ditimpa musibah bagaimana? Nah, tidak mengapa untuk makan, mengajak tetangga-tetangganya makan dari makan yang dihadiahkan kepada mereka. Ini tidak masalah, gitu ya. Karena bukan mereka yang menyibukkan, bukan mereka yang sibuk untuk menyiapkan. Walaysa lidzalika waqtun mahdud fima na'lam min asy-syara'. Hal ini disebutkan di dalam pembahasan ketika Nabi mengatakan isna'u ta'aman innahu atahum ma yushghiluhum. Hal ini hadisnya seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Dawud, An-Nasai dan lain sebagainya. Wa sunnatut ta'ami al-mayyit fihi ta'ziyat lahum, membuat makanan untuk si mayit atau si keluarga mayit, maka ini adalah takziah bagi mereka. Wa idkhalu surur alaihim, dan ini juga memasukkan kegembiraan, menjadikan mereka sedikit ringan. Wa kifayati lahum anil al-inshighal, dan ini cukup meringankan mereka dari kesibukan. Bi ta'amihim faqad ashghalatuhumul musibah an dzalik. Ikhwah fillah, intinya bahwa kita keluarga yang sedang ditimpa musibah tidak perlu menyiapkan apa-apa. Ya, karena cukuplah beban kematian orang yang dicintai itu membuat beban mereka. Nah, kita sebagai sahabat, tetangga, karib kerabat yang lain yang harus menyiapkannya. Yang harus menyiapkan mereka segala kebutuhannya.
Ya. Dan orang-orang yang datang hendaklah memberikan takziah baik dengan cara memberikan kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang bisa meringankan, membahagiakan dia, tidak memberatkannya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ketika kita melihat hal seperti ini, maka mesti kita lihat dengan penuh kebaikan-kebaikan apa yang kita lakukan, insya Allah itu akan memberikan keringanan bagi saudara-saudara kita. Kemudian pembahasan berikutnya di dalam Syekh bin Baz adalah untuk para wanita yang ditinggal. La yajuz lil mar'atil ihdadi ala mayyit akthar min 3 ayyam illa ala zawjiha. Ini al-ihdad tarkuz zina. Ini wanita yang ditinggal oleh suami, tidak bersolek ya setelah meninggal suami, ya, akthar min 3 ayyam illa ala zawjiha fa innahu yajibu 'alaiha an tahidda 'alai 4 ashhur wa 10. Jadi dia berpenampilan biasa lebih kurang ya 4 bulan dan 10 hari. Ini fayajuzu lil mar'ah an tatruka zina wal hili wa thiyab az-zina. Ya, ini menunjukkan bahwa dia seorang istri, ya, seorang wanita yang ketika meninggal suaminya, maka dia berpenampilan tidak berpenampilan ya mencolok, kemudian ya berpenampilan yang menarik dan seterusnya, ya. Illa an takuna hamilan fa ila wad'il hamal li thubuti sunnati sahiha anin nabi SAW. Maka bagi yang tidak hamil maka dia harus meninggalkan segala bentuk ya perhiasan-perhiasan, tidak menampilkan dirinya dengan penampilan yang melebihi daripada seorang wanita, ya, tidak bersolek dan sebagainya. Kemudian kalau dia hamil maka dia menunggu iddahnya sampai melahirkan. Hal ini berdasarkan ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian amr rajul fala yajuzu lahu an yahidda ala ahadin min aqarib aw ghairihim. Ya, kemudian pembahasan berikutnya ke-12, yusra lirijali ziyarat al-qubur baina waqtin wa akhar lidu'a lahum. Berikutnya adalah di mana kita disunahkan untuk ya menziarahi kuburan, kemudian mendoakan, meminta ampun atas dosa-dosa mereka, wa tadhkurul mauta wa ma ba'dah, engkau ingat dengan kematian dan apa yang setelah kematian itu. Hal ini diperintahkan Rasulullah SAW, zuru al-kubur fa innaha tudzakirukum bil akhirah, bahwa mengingat, mendatangi kuburan sekali waktu, berdoa untuk mereka. Bukan kita minta doa kepada mereka, tapi kita yang mendoakan mereka. Maka ini akan mengingatkan kita akan kehidupan akhirat, kehidupan tentang kematian dan apa yang ada setelahnya. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, ziarilah kubur, ya, kunjungilah untuk mendoakan mereka. Bahkan Nabi SAW di Baqi al-Gharqad, setiap malam, bahkan di malam hari, bahkan Nabi SAW keluar dari rumahnya mendatangi Ahlul Baqi. Mendatangi Ahlul Baqi, kemudian mereka didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi juga mengajarkan itu kepada para sahabat, ya, mengatakan doa, assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah yarhamullahul mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin. Ya, kita ucapkan salam keselamatan bagi ahli diyar, ahli kubur, ya, dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Insyaallah kami akan mengikuti kalian, dan kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kami dan kalian al-afiyah, kemaafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang telah mendahului kami dan orang-orang yang datang setelah atau di kemudian harinya. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk laki-laki. Wa aman nisa, ya, di sini Syekh bin Baz mengatakan falaisa lahunna ziyaratul qubur li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur. Adapun bagi wanita, di sini ditekankan oleh Syekh bin Baz tidak, berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
Oleh annahunna yukhsha min ziyaratihinna al-fitnah. Dikhawatirkan akan ada fitnah, ya qillati sabar, kurangnya kesabaran. Wa hakadha la yajuzu lahunna ittiba' al-janaiz ila al-maqbarah. Juga tidak mengikuti ya jenazah yang diantar setelah salat ke kuburan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahahunna an dzalik, karena Nabi melarang mereka hal itu, dengan melakukan hal itu. Ya. Kemudian wa amma salatu al mayyit fil masjid, adapun menyolatkan mayit di masjid, au fil musalla fahiya masyru'ah lirijali wan nisa'i jami'a. Adapun menyolatkan jenazah, ya, maka disyariatkan bagi laki-laki dan perempuan. Ikhwah fillah rahimakumullah, inilah apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Kemudian setelah itu dia menyampaikan hadza akhir ma tayassara jam'uhu. Inilah yang bisa dikumpulkan dalam kitab yang ditulis oleh beliau. Kemudian dia mengatakan walhamdulillahi wahda, segala puji bagi Allah ya, semata. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, dan salat dan salam ya untuk nabi kita Muhammad, wa alihi, dan untuk keluarganya, wa sahbi, dan untuk para sahabatnya. Maka Syekh bin Baz mengakhiri buku beliau ini dengan pembahasan yang berkaitan dengan al-janaiz. Fajazahullahu 'anil ummah khairul jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada beliau sebaik-baik balasan. Wa yadkhula mawazina hasanati. Semoga Allah memberatkan timbangan-timbangan kebaikan beliau. Wa yaj'alana wa iyyahu min ibadihi wa awliya'ihi salihin. Dan Allah jadikan kita dan Syekh ya sebagai hamba-hambanya yang saleh. Wa yaghfir lana wa li syekhina, agar Allah juga ampunkan dosa kita dan dosa Syekh. Ya, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka dengan demikian selesailah pembahasan kita tentang kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan semangat di dalam mengamalkan ya kitab ilmu yang ada di dalam kitab yang telah ditulis oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala. Insyaallah ke depan kita akan membahas sedikit tentang fikih siam ya. Kita akan bahas beberapa pembahasan ya, sebagai bentuk persiapan bekal ilmu kita menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Lebih kurang 2 pekan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan kepada kita usia dan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan Allah berikan taufik bagi kita untuk mengisinya dengan amal saleh. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.